Halo, kita jumpa lagi di sesi kedua dari percakapan kita mengenai Kristologi atau Dogmatika 2. Di sesi pertama, saya mengajukan proposal untuk kita memahami perkembangan Kristologi, itu studi tentang Yesus Kristus dan bagaimana upaya orang Kristen memaknai Yesus Kristus itu dalam 3 corak Kristologi, yaitu corak yang pertama Kristologi mata pertama, yang kedua Kristologi mata kedua, dan Kristologi mata ketiga. Yang disebut Kristologi mata pertama yaitu bagaimana Yesus Kristus dimaknai kemudian diwartakan oleh generasi pertama orang percaya, seperti yang kita temukan dalam dokumen-dokumen Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, kemudian kitab Wahyu. Kristologi mata kedua adalah bagaimana orang-orang Kristen setelah masa para rasul, yaitu orang-orang Kristen periode kedua, generasi kedua, yaitu ketika berita tentang Yesus itu menyeberang batas-batas Yudaisme masuk ke dunia Helenisme atau Eropa. Dan sumber atau dokumen yang merekam pemahaman orang Kristen generasi kedua tentang Yesus itu kita temukan dalam keputusan-keputusan atau pergulatan-pergulatan gereja di konsili-konsili ekumenis yang ada 7 buah itu. Lalu dengan Kristologi mata ketiga kita berusaha untuk bagaimana memahami pemaknaan orang Kristen di Asia, Afrika, Amerika Latin tentang Yesus. Jadi ada 3 corak perenungan dan pewartaan orang Kristen tentang Yesus. Mata pertama, Kristologi mata pertama, Kristologi mata kedua, Kristologi mata ketiga. Nah, kali ini saya ingin lebih rinci mengajak kita untuk memahami atau mendalami apa itu Kristologi mata pertama. Kita coba membingkai pemahaman itu untuk menjadi semacam paradigma atau cetak biru atau pijakan di mana kita nanti akan mengerjakan Kristologi mata ketiga. Oke, kita sebutkan tadi ada Kristologi, 3 corak Kristologi. Dan kita mulai coba dengan memahami Kristologi mata pertama. Seperti sudah saya katakan, Kristologi mata pertama itu berasal dari pewartaan orang percaya generasi pertama, dan itu terkandung dalam 27 kitab Perjanjian Baru. Ya. Nah, pemaknaan dan kesaksian akan Yesus yang ada dalam 27 kitab itu didesain untuk menjawab persoalan, pertanyaan dan pergumulan masyarakat atau komunitas kepada siapa Yesus Kristus diberitakan. Jadi Matius bersaksi tentang Yesus dan memberi makna tentang Yesus untuk menjawab pergumulan pendengar kepada siapa Matius memberitakan Yesus. Begitu juga Markus. Dia mendesain atau memberi cita rasa bagi pewartaannya akan Yesus untuk menjawab pergumulan, pertanyaan dan persoalan yang dihadapi umat atau jemaat yang dia temui untuk membawa berita tentang Kristus. Begitu juga dengan Lukas dan Yohanes. Jadi corak Kristologi yang terkandung dalam 27 kitab Perjanjian Baru itu sebenarnya adalah Kristologi yang responsif. Artinya para penulis atau pewarta itu mencoba memahami dengan sungguh-sungguh persoalan orang-orang kepada siapa berita tentang Yesus itu diwartakan, dan karena itu mereka menghadirkan Yesus untuk menjawab kerinduan, pergumulan, persoalan, pertanyaan, dan harapan-harapan mereka. Nah, para pewarta pertama, generasi pertama dari Yesus itu seperti tadi saya bilang, berusaha menghadirkan Yesus Kristus sebagai pemenuhan kebutuhan atau kerinduan para pendengar.
sekaligus juga menjadikan Yesus Kristus dan pekerjaannya sebagai pertanyaan atas persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan eksistensial yang dihadapi oleh pendengar. Kita ambil contoh Matius. Matius itu menggambarkan Yesus sebagai guru, Mesias, dan Raja yang berkuasa. Ini karena ada persoalan di sekitar pengajaran yang dihadapi oleh komunitas jemaat kepada siapa Yesus diberitakan. Begitu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan di kalangan jemaat Matius tentang bagaimana Mesias itu dan apa pekerjaannya. Lalu apa pembebasan atau keselamatan yang dihadirkan Mesias sebagaimana yang diharapkan oleh umat di dalam perjanjian lama. Begitu juga ada masalah mengenai bagaimana pemimpin atau raja harus mewujudkan cita-cita perjanjian lama hadirnya kerajaan Allah. Matius mewartakan Yesus untuk menggenapi atau untuk memenuhi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial tadi. Dan karena itu Matius menghadirkan Yesus sebagai seorang pengajar, seorang guru yang setara dengan Musa tetapi pada saat yang sama lebih berkuasa dari Musa. Karena Musa dalam pengajarannya itu selalu mendasarkan otoritas dari pengajarannya itu di luar dirinya. Sedangkan Yesus mendasarkan otoritas dari pengajaran itu pada dirinya sendiri. Karena itu berulang-ulang kali Matius selalu bilang, Yesus katakan, kalian telah mendengar firman, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci sesamanya, dia membunuh. Artinya Yesus pakai wibawanya, kedaulatannya, otoritasnya untuk pengajaran yang dia berikan. Musa tidak begitu. Musa menggunakan otoritas yang lain di luar dirinya. Itu Matius. Markus menggambarkan Yesus sebagai pembuat mujizat. Ya, paling banyak dalam kitab Markus itu Yesus tampil sebagai pribadi yang mempesona, mencengangkan karena melakukan banyak perbuatan ajaib. Nah, karena itu kitab Markus itu menghadirkan Injil dan Yesus sebagai pembuat mujizat atau Injil perbuatan. Ini disebabkan karena komunitas Markus, yaitu orang-orang dalam kerajaan Roma di kota Roma yang berhadapan dengan banyak kuasa. Dan kuasa-kuasa itu mengklaim diri sebagai yang berdaulat atas hidup manusia. Dan Markus ingin menghadirkan Yesus sebagai kuasa yang sejati, kuasa yang otentik. Dan karena itu dia menghadirkan cita rasa Yesus sebagai pembuat mujizat dan yang berkuasa atas alam semesta, atas manusia, tapi juga berkuasa atas hidup manusia dan roh-roh jahat. Lukas menghadirkan Yesus sebagai pelayan orang-orang kecil dan terpinggirkan. Jadi kalian sudah lihat beda antara Matius dan Markus serta Lukas dalam menghadirkan atau memberi cita rasa kepada Yesus. Lukas menggambarkan Yesus sebagai pelayan yang hadir di ruang publik, bergumul dengan kehidupan orang-orang kecil dan terpinggirkan, lalu memberikan kepada mereka pembebasan. Itu cocok dengan apa yang Yesus bilang dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, penglihatan pada orang buta, pembebasan bagi yang tertindas, dan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Nah, karena itu Lukas menghadirkan Yesus sebagai pribadi yang berbelas kasihan, berbela rasa, dan Injil yang diwartakan oleh Lukas itu adalah Injil bela rasa, keberpihakan kepada orang-orang yang nobodies, supaya mereka menjadi somebody. Yohanes menghadirkan cita rasa yang baru bagi Yesus, yaitu Yesus sebagai Logos. Logos itu dalam persepsi orang Yunani itu dasar dari semua yang ada dalam alam semesta, juga energi penggerak atau hikmat yang mengatur dan memimpin dunia dengan kepelbagaian ini sehingga tertib. Sekaligus Logos itu adalah tujuan dari keberadaan segala sesuatu. Dan Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Logos itu. Logos yang sejati.
Itu karena tadi dia berhadapan dengan orang Yunani dalam alam berpikir mereka. Dan karena itu juga Injil yang dipersepsikan dalam kitab Yohanes itu adalah Injil penggembalaan. Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang yang berpikir untuk memecahkan misteri logos itu sebagai seorang rekan yang ambil bagian dalam diskusi dan percakapan-percakapan yang mendalam, sehingga menuntun mereka sampai pada pemahaman yang benar tentang misteri kehidupan. Jadi kita lihat ada corak ragam pemaknaan terhadap Yesus yang muncul dalam empat kitab Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan masing-masing pencorakan atau penggambaran tentang Yesus itu berlatar belakang konteks di mana masyarakat yang mereka hadapi. Nah, masih tetap empat kitab Injil. Kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 4 sampai 10. Di situ disebutkan Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan. Ada satu makhluk sorgawi yang berada di sekitar tahta Allah dan yang berada untuk melayani Allah di tahta itu. Dan makhluk sorgawi itu memiliki 4 wajah. Itu dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 4 sampai 10. Penglihatan yang sama dialami oleh Yohanes di Patmos. Dan itu dia tulis dalam Wahyu 4 ayat 6 sampai 8. Dia juga melihat ada 4 makhluk sorgawi bersayap yang berada di sekitar tahta Allah. Lalu 4 makhluk sorgawi itu juga bertugas untuk bekerja untuk melayani dan mewartakan kemuliaan Allah. Keempat makhluk itu seperti yang dilihat oleh Yehezkiel dan Yohanes adalah singa. Kemudian yang kedua manusia, berwajah lembu dan berwajah raja wali. Jadi satu makhluk tetapi memiliki 4 wajah, berada di sekitar tahta Allah untuk memperlihatkan kemuliaan Allah, tapi sekaligus melayani Allah. Wajah dari makhluk itu ada 4, yaitu singa, manusia, lembu, dan raja wali. Dan itu para ahli lihat ternyata itulah yang memprediksikan atau menubuatkan hadirnya 4 kitab Injil. Injil Matius digambarkan sebagai singa atau makhluk yang berwajah singa atau wajah singa dari makhluk itu. Injil Markus menghadirkan wajah manusia dari makhluk sorgawi itu. Injil Lukas menghadirkan wajah lembu dan Injil Yohanes menghadirkan wajah raja wali. Singa karena Matius memang menggambarkan Yesus sebagai singa dari Yehuda yang membuat orang tercengang dan terpesona karena dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia hadir dengan kuasa sebagai guru yang mengajar, sebagai Mesias yang membebaskan, dan sebagai raja yang menggenapi nubuat tentang datangnya kerajaan. Markus menggambarkan Yesus sebagai manusia dengan perbuatan-perbuatan yang mencengangkan dan memikat perhatian. Sedangkan Lukas menggambarkan Yesus sebagai lembu. Lembu itu binatang pekerja yang menolong manusia dalam berbagai-bagai kesulitan di dunia agraris. Dan Yesus memang digambarkan Lukas sebagai yang hadir untuk menolong manusia dalam kesulitan. Sedangkan Yohanes itu adalah Injil Raja Wali. Disebutkan bahwa Raja Wali itu satu-satunya makhluk di bumi yang bisa melihat matahari dengan mata telanjang dan tidak berkedip. Dan itu Injil Yohanes. Karena dia mengajak kita bukan lagi untuk memahami Yesus dan Allah dari pengalaman empiris yang kita alami dalam sejarah. Tapi dia mengajak kita untuk masuk sampai ke kedalaman kekekalan ilahi. Dan karena itu dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah saudara-saudara, kita lihat ada kepelbagaian pemaknaan dan pewartaan akan Yesus. Baru dalam 4 kitab Injil pertama saja kita sudah lihat paling kurang 4 corak pemaknaan akan Kristus. Dan pemaknaan itu tidak muncul begitu saja. Tetapi ada bingkai yang membentuk pemaknaan itu. Dan bingkai itu tadi saya sudah sebutkan adalah pertanyaan-pertanyaan eksistensial, pergumulan sosial, dan kondisi religiositas yang hidup dalam batin komunitas penerima pewartaan itu dan menjadi kerinduan mereka untuk menjadi penuntun hidup dan pedoman dalam menjalani
makna dalam sejarah. Nah, para pewarta Yesus gelombang pertama atau angkatan pertama mencoba dengan sungguh-sungguh untuk mengenal alam kebudayaan, juga horizon keagamaan pendengar, untuk nanti mereka menghadirkan pewartaan tentang Yesus Kristus itu sebagai pemenuhan dari kerinduan dan harapan-harapan. Karena itu kita gambarkan, karena itu kita menemukan adanya kepelbagaian gambaran tentang Yesus. Sekarang mau lebih rinci tentang Matius. Yesus sebagai guru, Mesias, dan Raja. Itu gelar yang cukup menonjol diberikan pada Yesus dalam kitab Matius. Ini karena Matius mewartakan Yesus kepada orang Yahudi dengan cita-cita, kerinduan, harapan, dan juga pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan karena dia memberitakan Yesus kepada orang Yahudi, maka dia mengangkat motif-motif Yudaisme, idiom-idiom, metafora-metafora yang mereka kenal, kiasan-kiasan dan kerinduan yang terpendam dalam batin dan sanubari orang Yahudi. Itu sebabnya, maka Matius boleh kita sebut sebagai memberikan pakaian atau DNA Yahudi kepada Yesus dan kepada Injil. Ya, itu Matius. Markus menggambarkan Yesus sebagai pembuat mujizat. Dan ini tidak jadi begitu saja, karena dia mewartakan Yesus kepada orang Yahudi yang sekarang sudah hidup dalam dunia Yunani, di kota Roma. Di sana mereka hidup dalam satu situasi masyarakat yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan gaib dan roh-roh di angkasa yang mengklaim diri sebagai penguasa, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan yang harus disembah. Dalam kondisi itu, Matius menggambarkan Yesus sebagai yang datang dengan kuasa yang lebih. Dan kuasa itu hadir dalam perbuatan-perbuatan pembebasan. Jadi karena itu Markus memberi cita rasa Yudaisme dan Helenisme kepada Injil dan kepada Yesus. Yang ketiga, Lukas. Yesus digambarkan sebagai pelayan orang kecil. Sebagai Tuhan yang hadir dalam pergumulan sehari-hari di kaum marginal atau de nobadis. Itu karena dia mewartakan Yesus kepada Theophilus, yaitu yang mewakili kalangan pejabat tinggi Roma. Nah, pejabat-pejabat tinggi itu mereka cenderung menjalani hidup yang mewah tanpa peduli kepada kaum kecil dan marginal. Abai terhadap norma-norma sosial dan tidak lagi memiliki semangat bela rasa terhadap orang yang menderita. Dan karena itu Lukas menggambarkan Yesus kepada Theophilus sebagai pembawa pembebasan kepada de nobadis, supaya mereka ikut merasakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Yohanes, ia menggambarkan Yesus sebagai dasar, energi penggerak, dan tujuan dari segala kenyataan ciptaan yang dikemas dalam istilah logos. Itu karena Yohanes mewartakan Yesus kepada orang yang hidup dalam dunia Helenisme, yang memahami logos sebagai pemberi makna dan penopang kerinduan semesta, serta tujuan dan masa depan seluruh realitas. Dan kita boleh bilang, maka Yohanes memberikan DNA Helenisme kepada Yesus. Bapak Ibu bisa lihat corak-corak yang beraneka ragam penggambaran tentang Yesus itu kan. Itu tidak datang begitu saja. Kepelbagaian corak dan cita rasa kristologi yang kita temukan dalam The First Eye Kristologi tercipta karena ada logika atau ada narasi metodologis sebagai bingkainya. Itu tidak lahir begitu saja. Narasi atau metodologi itu adalah kerinduan para pewarta generasi pertama akan Kristus untuk menjadikan pewartaan atau pemberitaan mereka tentang Yesus diterima sebagai dasar, pedoman, pemberi makna bagi pembaca atau pendengar dari pewartaan mereka. Nah, kita lihat di sini karena itu kristologi dari para pewarta
generasi pertama itu bersifat kontekstual atau sadar konteks, peka terhadap dinamika kehidupan sosial, dan responsif terhadap persoalan-persoalan, sekaligus menawarkan solusi-solusi bagi persoalan itu. Mereka karena itu membuat berita atau pewartaan mereka tentang Yesus Kristus mendarat di dalam batin dan bumi pendengar mereka yang ada dalam situasi yang spesifik. Nah, saudara-saudara, spirit seperti ini yang mestinya menjiwai atau menjadi cetak biru bagi pekerjaan kristologi mata ketiga. Yaitu kita tidak boleh sekedar mengcopy paste, mengambil alih, atau menjiplak apa yang sudah dihasilkan oleh generasi pertama dalam pewartaan mereka terhadap Yesus. Tapi kita menggunakan metode yang mereka pakai. Kita melihat pergumulan yang mereka jalani untuk juga nanti kita mewartakan Yesus dalam konteks kita yang baru. Terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan juga mungkin konteks yang baru yaitu digitalisasi dan kehidupan yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Nah, saudara-saudara, sampai di sini. Dalam seri ketiga nanti saya akan menunjukkan bagaimana kepelbagaian gambaran tentang Yesus itu ditampilkan dalam kristologi mata kedua. Apakah sekedar mengulang saja apa yang sudah dihasilkan oleh generasi pertama, atau justru generasi kedua dengan kristologi mata kedua merekonstruksi pemaknaan Yesus secara baru. Itu penting untuk nanti kita sampai pada kristologi mata ketiga. Mari kita menunggu sesi yang ketiga dari percakapan kita tentang the third eye kristologi.